Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang untuk beribadah tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami akan memulai kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelumnya suci kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga puji-pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum ke hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Sertai mereka Tuhan, hantarkan mereka di tempat ini, sehingga kami sama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkan mereka Tuhan. Jikalau ada dalam kebimbangan, Engkau berikan teguhkan iman percaya mereka. Jikalau ada dalam kelemahan, berikan kekuatan Tuhan. Bapa di dalam surga, mungkin ada jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini, dan mereka Tuhan menonton ibadah pada pagi hari ini Tuhan secara live streaming. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, dan mereka juga diberkati seperti Tuhan telah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berkenan kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami biarkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan, suci kuduskan kami. Terlebih hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu
Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Kami selalu memanggil Engkau Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terlebih kami ingin bersorak-sorak pada pagi hari ini Tuhan lewat puji-pujian kami. Terlebih kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk bersorak-sorak memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami sedang berdiri. Bapak Ibu mungkin ada yang datang nanti di tempat yang sudah disediakan, jangan mengambil bangku yang ada di belakang karena kapasitas kita sesuai dengan bangku yang saat ini sudah disiapkan. Terima kasih. Kita akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Bapak pujian, gerakan Allah kekuatan-Mu ya Tuhan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak-sorai, hey! Allah bangkit bernyanyilah, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak-sorai, hey! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, berikan ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita masih ingin bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri di semua umat dari seluruh penjuru dan tamu. Dengarkanlah suara nafiri di semua umat yang meja Tuhan bersatu kini mengingkati jiwa kita. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, tampillah wajahnya.
silakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan ke depan. Sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, berkat-berkat-Mu selalu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami bekerja Tuhan. Kami akan percaya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik Tuhan, besar kecil persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan, sama-sama Engkau berkati Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelah kanan kami terlebih dahulu maju ke depan, nanti memberikan persembahan dari line merah ya, dari garis merah maju ke depan, baru masuk lagi ke gang yang di tengah. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang saja berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya, terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu, saudara-saudari berikan. Biarlah Tuhan mengganti berlipat-lipat kali ganda. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kami undang untuk berdiri. Sebelumnya kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Benar Tuhan, kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berfirman Engkau melalui hamba Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu. Kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Masuk di bulan yang baru ini bersama dengan Engkau, Allah yang tetap, Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang berjanji akan terus menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kami, Allah yang memelihara kami semua sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Allah yang menjadikan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk waktu pemberitaan firman Allah. Hancurkan segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Kami taklukkan pikiran kami di dalam nama Yesus. Biar pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Kami berdoa hancurkan pekerjaan setan, kuasa kegelapan yang akan mencuri, mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.
Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerahnya kita boleh ada pada pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang menyertai hidup kita, dan kita akan mendengarkan firman Allah. Nanti kita akan terima perjamuan kudus di bulan yang baru ini. Kita bersama dengan Tuhan, kita baharui hidup kita. Membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasalnya yang ke-43. Kitab Yesaya pasal 43. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang keempat. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, saudara. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Sama-sama ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan. Janganlah takut. Janganlah takut. 365 kali kata jangan takut tertulis dalam Alkitab. Firman Allah membekali kita dengan satu firman Tuhan setiap hari, 1 tahun 365 hari. Dengan firman-Nya, janganlah takut. Ada hari-hari ini dan saat-saat ini ada begitu banyak orang yang ketakutan. Dengan virus corona, ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, mulai ada rasa takut. Ada rasa ketakutan akan terjadi krisis ekonomi, akan terjadi katanya wabah corona kedua. Kita mendengar berita-berita ini. Siapa yang tidak takut? Bahkan sampai tadi malam pun ada berita, satu keluarga datang dari Jawa Tengah, lalu kemudian pergi ke Jakarta, ada acara, pulang ke daerahnya positif corona. Karena ada banyak lagi di Texas, pasangan opa dan oma, umur 80 tahun dan umur 79 tahun. Kena COVID-19. Lalu kemudian saat-saat mereka akan dipanggil oleh Tuhan, maka oleh dokter perawat, tadinya mereka terpisah ruangan di rumah sakit itu, lalu kemudian disatukan, lalu kemudian mereka bergandengan tangan opa dan oma, meninggal sama-sama. Nah, saudaraku, dunia saat ini kadang membuat manusia menjadi takut. Takut dengan kematian, takut dengan keadaan, takut menghadapi masa depan. Tapi pagi hari ini ada firman-Nya berkata, janganlah takut. Haleluya, janganlah takut. Mari kita melihat ayat yang pertama berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Kita tahu saudara, manusia diciptakan oleh Allah. Manusia dibentuk selama 9 bulan, 10 hari, kurang lebih. Masa di mana seorang bakal bayi akan dilahirkan. Ada proses
Tidak instan, saudara. Kita dilahirkan dari seorang ibu. Dan kita tahu kejadian ini kejadian yang dahsyat. Di sanalah Allah menenun engkau dan saya. Di sana Allah membentuk seorang bakal manusia yang akan dilahirkan. Dan dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan saat ini, manusia bertambah banyak. Hari ke-6 dia ciptakan manusia. Namun sebelum itu Allah memfasilitasi, Allah memberikan tempat yang indah, Allah memberikan makanan yang baik. Makanan yang baik menurut Alkitab dalam kitab Kejadian, itu adalah sayur dan buah-buahan. Ada satu firman, kau boleh memakan buahnya, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu, jangan engkau makan. Pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Dari situlah batas usia manusia. Tadinya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, tidak ada kematian, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa malu, tidak ada perasaan takut. Dan rasa takut dialami manusia pertama, kapan? Waktu Hawa. Perempuan itu, kenapa dinamakan perempuan? Karena diciptakan dari tulang rusuk Adam. Perempuan itu menjadi penolong bagi seorang pria. Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Diberikannya penolong yaitu Hawa. Dua-duanya mendengarkan firman Allah. Adam, manusia pertama sebagai imam. Diciptakannya Allah laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan dulu baru laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan. Dan dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-26, Kejadian pasal pertama ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara lihat, baca ada satu kata di sana, berfirman Allah, baiklah kita. Kita ini dalam bahasa Indonesia ini jamak, bukan saya. Berfirman Allah, baiklah saya menjadikan. Kenapa memakai kata kita? Berarti ada oknum lebih dari satu. Allah kita Esa, tetapi Tritunggal Allah sudah dinyatakan di dalam ayat ini, kata kita. Berfirman Allah, baiklah kita, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kita. Jadi Allah kita satu, tiga di dalam satu. Haleluya. Saudara lihat diri saya, satu apa tiga? Satu. Tetapi dalam diri saya ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya roh, unsur manusia. Dan saudaraku, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketahuilah engkau dan saya diciptakan, dijadikan, dibentuk menurut gambarnya Allah. Jangan pernah ada orang yang menyesal dengan keadaan wajahmu, keadaan rambutmu, keadaan tinggi atau pendek, semampai. Ada orang berkata, tinggi saya semampai, semeter tak sampai. Semampai. Saya pikir semampai itu kan apa ya, semampai gitu. Ternyata semeter tak sampai. Saudaraku, Tuhan menjadikan kita demikian adanya. Dan dikatakan bahwa kita di lengan tiga bagian, kepala, badan, kaki, tiga. Di kaki juga ada tiga bagian, bagian telapak kaki, bagian ini, dua, tiga bagian bawah. Apakah ada manusia yang ruasnya ini ada 4? Tidak ada, 3. Kenapa 3? Membuktikan Allah kita 3 di dalam 1. Haleluya. Engkau segambar, kita segambar dengan Allah.
Berarti Allah punya mata, Pak. Iya. Ada firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Abraham pernah berdoa, Tuhan, karena Sodom dan Gomora berdosa dan kejahatannya naik kepada Tuhan. Allah murka. Allah penuh dengan kasih dan sayang, tetapi ketika manusia berbuat jahat, ingatlah, Allah penuh dengan kasih sayang, tetapi juga Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa putih, dosa hitam. Namanya dosa tetap dosa. Dan Allah akan menghukum Sodom dan Gomora. Lalu Abraham berdoa, sahabat Allah. Lalu dalam kitab Kejadian, saudaraku, Tuhan berkata, tidakkah aku akan beritahukan kepada Abraham, sahabatku, aku akan menghancurkan dan menghukum Sodom dan Gomora. Makanya ada istilah sodomi, itu dosa Sodom. Di Sodom itu pria dengan pria, saudara. Ada di sana satu gender, ya kan? Wanita dengan wanita. Baru-baru ini di berita, ya, ada pasangan bukan orang percaya ketika mereka menikah, ternyata si laki-laki ini wanita. Kaget, digugah, saudara. Dan ini terjadi, kelihatannya wanita. Ternyata saya lihat juga mukanya, memang benar-benar wanita. Ternyata, saudara, laki-laki, nggak taunya si laki-laki ini wanita. Dan sebaliknya, itu dosa yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi ketika Abraham, dia berdoa, Tuhan, kalau ada di sana 50 orang benar, 50 orang percaya, apakah engkau juga akan, katakanlah misalnya di Sodom itu ada 1 juta penduduk, lalu kemudian 50 yang benar, 50 yang percaya Tuhan, apakah engkau akan menghukum mereka? Karena yang 50, kata Tuhan, aku tidak akan menghukum jika seandainya ada 50 orang benar. Abraham berdoa lagi, sekiranya Tuhan, aku debu, aku tanah, aku memberanikan diri berdoa kepadamu Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Seandainya ada 45 orang, ada 40 orang, ada 30 orang, ada 20 orang, sampai kepada doa berkata, seandainya Tuhan sekali ini lagi aku berdoa kepadamu, kalau ada 10 orang benar, apakah kau akan menghukum Sodom dan Gomora? Kata Tuhan, aku tidak akan menghukum seandainya ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora. Tapi tidak, kemudian Abraham berdoa lagi, Tuhan, kalau ada 1 orang, kalau mungkin Abraham berdoa lagi, kalau ada 1 orang yang benar. Saudara, kalau kita bandingkan, katakanlah 10 orang yang benar dengan 10 berbanding, katakanlah mungkin 1 juta atau mungkin lebih. Terlalu berat dosanya dibandingkan dengan orang-orang yang benar. Dan ayat itu berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Berarti Tuhan punya mata. Mata Tuhan mengawasi, kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Dia mengawasi. Mata Tuhan mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Sampai saat ini pun kita berada di bulan Juli 2020 yang tidak akan kembali lagi. Kita akan terus bergerak, tetap hidup. Dan hari ini tidak akan terulang lagi. Saudara, beribadah hari ini dicatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Ketika saudara tidak beribadah, tidak dicatat perbuatan baikmu. Saudara setia dicatat dalam kitab buku anak domba Allah. Kita bertobat, kita setia, kita percaya, hari itu nama kita akan tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tercatat semua apa yang kita lakukan. Dan janjinya orang yang setia sampai akhir pasti selamat. Haleluya. Lalu kemudian ada kitab Yesaya berkata, tangan Tuhan bukan kurang panjang. Tuhan punya tangan. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang merupakan pemisah, yang merupakan doamu tidak sampai kepada Tuhan, adalah dosa. Tuhan punya lengan, Tuhan punya mata. Dan diumpamakan Yesus adalah kepala gereja.
Kita diciptakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Jangan pernah menyesali hidupmu. Kenapa kau diciptakan demikian? Mengucap syukurlah, hanya Engkau. Tidak ada yang menyamai. Kembar boleh kembar, tetapi tetap beda. Haleluya. Saudara, tetap beda. Tuhan menciptakan kita. Pribadi yang hanya kita yang memilikinya. Hanya kita yang mempunyainya dengan segala karakter sifat. Dan Alkitab menuntun kita semua untuk kita memiliki karakter Kristus. Kita diubah, kita dibentuk untuk mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi kata kita di sana, Allah itu jamak, Allah Elohim, Allah itu tiga, bukan Allah itu tiga, tetapi tiga di dalam satu. Allah itu Esa, tiga di dalam satu. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia menangkap ikan, saya lihat, waduh, pelaut lalu menangkap ikan begitu banyak, saudara, dan begitu luar biasa mereka berjuang menangkap ikan, berkuasa dengan kapal, dengan teknologi supaya mendapatkan ikan. Bukti bahwa Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk berkuasa atas ikan, laut, burung di udara, ternak, dan semua itu makanan-makanan kita. Dan kita makan sampai dengan hari ini. Allah memberikan kuasa untuk menguasai segala hewan-hewan yang ada di dunia ini. Lalu kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29, berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Makanan kita yang baik dan yang Tuhan siapkan itu memang adalah tumbuh-tumbuhan, adalah buah-buahan yang berbiji. Dan bukan baru sekarang, bahkan sekarang mengatakan kalau kita makan, mari kita makan sayur, makan buah-buahan. Karena itu memang makanan kita. Bukan berarti saudara kita jangan lagi makan daging. Firman Tuhan berkata, makan dengan penuh ucapan syukur. Sebab makanan yang paling baik, makanan baik untuk kita, tapi ada yang paling baik, yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji. Sampai saat ini saudara, itu makanan. Dan kalau kita makan, maka tubuh ini itu tidak berkaitan dengan jiwa, tidak berkaitan dengan roh. Makanan sebatas untuk tubuh. Sekali lagi, makanan itu, makanan yang dimaksudkan firman Tuhan di sini itu sebatas untuk tubuh kita. Tetapi makanan rohani, makanan jiwa adalah firman Allah, adalah ibadah. Waktu kita ibadah, kita bisa menikmati. Enak ya beribadah. Itu makanan kita. Baca firman Tuhan. Kita sedang makan. Kita sedang makan firman Allah. Firman Allah makanan rohani kita. Iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi makanan yang baik untuk tubuh ini adalah makanan yang berbiji, kata firman Tuhan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Dan makanan rohani kita dalam firman Allah, ibadah, doa, memuji Tuhan. Saudara kita merasa, saya percaya pada pagi hari ini, engkau dan saya disegarkan melalui puji-pujian. Katakan amin, haleluya. Ibadah ini memberikan makanan untuk rohani kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita orang Indonesia, makanan manusia hidup bukan dari nasi saja. Orang Maluku
Manusia hidup bukan dari sagu saja. Ada makanan pokoknya sagu, makanan pokoknya roti, makan pokok kita nasi. Bahkan hari-hari ini orang sudah mulai mengurangi makan nasi karena banyak mengandung gula, saudara. Ya, dan memang banyak sekarang makanan-makanan orang sudah mulai tahu bahwa gula ini manis-manis ini, tetapi juga orang membutuhkan gula. Artinya sesuai dengan porsi, jangan berlebih. Dan memang makanan kita, kata firman Tuhan, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan yang memberikan sebatas tubuh ini. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. 1 Korintus pasal 8 ayat 8, kita makan tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita tidak makan pun kita tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Artinya makanan jasmani sebatas untuk tubuh ini. Mau saudara makan daging, mau saudara makan tahu tempe, mau saudara makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu sebatas untuk tubuh ini. Tetapi makanan firman Allah untuk hidup yang kekal. Katakan haleluya. Kita butuh makanan nasi, butuh makanan lauk pauk, sayur-sayuran. Untuk tubuh ini juga perlu dikasih makan. Kalau kita tidak makan, maka kita akan lemas dan lama-lama kita akan mati. Di daerah Jawa Tengah ada seorang pemuda 4 tahun tidur, sudah tidur saja. Dia seperti nggak punya semangat. Dia kata ibunya, dia hanya makan 4 hari sekali, saudara. Dia cuma tidur aja selama 4 tahun. Dia cuma tidur dan tidak melakukan apa-apa. Begitu apa penyebabnya? Apa penyebab? Ternyata dia ngambek, dia kecewa dengan orang tuanya. Dia bekerja, dia kirim ke orang tuanya untuk supaya dia bisa punya rumah, punya motor. Ternyata uangnya, saudara, dihabiskan sama orang tuanya. Dia kecewa, dia akhirnya pulang, dia nggak mau ngapa-ngapain, hanya tidur dan tidur sampai hari ini dia belum mati. Pernah dilakukan juga, saudara. Ada orang yang ngambek, dan memang kalau orang lagi ngambek, saudara, dia nggak mau makan. Orang yang lagi susah hatinya suruh makan, nggak mau makan. Kenapa? Karena hatinya susah. Sebabnya, saudara, pagi hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan menghambat hidup ini? Jangan kita kecewa lalu kemudian simpan kekecewaan itu, maka kecewa itu akan membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu, baik pekerjaan, apalagi ibadah, apalagi kecewa. Ada orang yang kecewa, apalagi kecewa sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan nafas. Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan sesuatu. Jangan mengecewakan Tuhan. Kalau itu diizinkan Tuhan, janji orang percaya, kata firman Tuhan, engkau dan saya, kita berharga di hadapan Allah. Haleluya. Saudara, kita diciptakan, kita dibentuk. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan makanan untuk manusia. Dan manusia sebelum percaya, sebelum bertobat, mereka melakukan dosa. Sebabnya Tuhan berfirman, umur manusia akan 120 tahun saja. Di dalam kitab Kejadian. Lalu kemudian waktu itu zaman Nuh. Lalu kemudian zaman Musa. Musa meninggal umur 120 tahun. Yosua abdinya umur 110 tahun meninggal. Nuh dapat wahyu daripada Tuhan. Dia tuliskan dalam kitab Mazmur pasal 90. Usia kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan memang benar sampai sekarang. Umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya kesukaran, penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Umur 70 tahun inilah, saudara. Dan kita harus menghidupi keluarga kita. Kita harus hidup, menghadapi, melewati berbagai persoalan, berbagai pencobaan iman. Dikatakan di dalam firman Allah kitab Yesaya tadi, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Apa maksudnya? Menyeberangi air, menyeberangi masalah. Air di sini bukan berkat, ada pengertian
Air ya seperti berkat Tuhan mengalir. Air bisa juga berbicara tentang kuasa Roh Kudus mengalir. Air, saudaraku, dari hati kita ketika seseorang dipenuhkan kuasa Roh Kudus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Tapi dalam kitab Yesaya di sini apabila engkau menyeberangi melalui air. Air ini berbicara tentang ada arus di sana ketika seseorang menyeberang. Ada banjir, saudara, banjir masalah. Aku akan menyertai engkau. Haleluya. Atau melalui sungai-sungai. Sungai juga air, ada arusnya yang deras. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak berpegangan pada seutas tali atau jembatan atau apa saja, maka orang itu akan mati terbawa oleh arus sungai. Yang dimaksudkan adalah sungai persoalan, air persoalan. Engkau tidak akan dihanyutkan. Kita tidak akan dihanyutkan. Orang percaya dengan firman Allah bahwa jangan engkau takut karena kita berharga di hadapan Allah. Kita punya masalah, kita punya pergumulan dalam hidup ini, apa saja yang masalah itu. Baik masalah ekonomi, keluarga, apapun jenis masalah itu, saudara. Ketahuilah itu bagaikan air, bagaikan sungai yang dapat menghanyutkan kita. Tetapi janji Tuhan, karena ada Allah menyertai engkau dan saya, engkau tidak akan dihanyutkan. Haleluya. Jangan takut, ada masalah. Mau keluar dari masalah bersama dengan Tuhan. Kalau masalah terjadi dalam hidup kita, diizinkan Tuhan dan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita. Apabila engkau berjalan melalui api pencobaan, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Semua ketika dibunyikan bunyi-bunyian, apa saja yang bisa berbunyi dibunyikan, dan saat itu semua orang, baik dia orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar maupun rakyat yang ada pada waktu itu, harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lalu diberitahukan kepada raja, Tuanku raja, ada 3 orang Israel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Mereka ketika dibunyikan bunyi-bunyian, diperintahkan semua harus sujud menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan. Patung dari emas. Tapi ketiga anak muda ini tidak mengikuti, tidak mau menyembah patung itu. Panggil Sadrak, Mesak, Abednego, ditanya sama Nebukadnezar, apakah benar engkau tidak menyembah, kalian tidak mau menyembah patung yang kudirikan? Apa jawab mereka? Tuanku Raja Nebukadnezar, jika Allah yang kami sembah sanggup menolong kami dari perapian yang menyala-nyala, maka Dia akan menolong kami. Tapi seandainya Allah yang kami puja tidak sanggup menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Imannya luar biasa. Tantangan iman datang kepada 3 anak muda ini yang percaya kepada Tuhan, tidak goyah, dan mereka berkata, Alkitab mencatat dalam kitab Daniel pasal 3, saudara boleh baca di sana. Waktu ada tantangan dalam hal ibadah, dan memang tantangan ibadah sudah ada dari zaman, dan memang Adam dan Hawa, iblis sudah ada di sana. Musuh orang percaya adalah iblis, setan. Setan memutar balik, menggoda sampai manusia jatuh karena memang akibat setan. Yang menggoda, mengganggu sampai saat ini, saudaraku. Setan ini tadinya malaikat Tuhan, pemimpin paduan suara, choir, pemimpin choir, pintar main musik, pandai menyanyi, pandai memuji, karena malaikat diciptakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dia sombong. Aku mau menyamai Allah. Aku hendak menduduki tempat yang tinggi sama seperti Allah. Makanya Tuhan campakkan ke dunia ini. Dan Dia mengganggu dari zaman Adam dan Hawa. Manusia pertama pun diganggu, digoda oleh setan ini. Tetapi percayalah janji firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Dia mengalahkan segala kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Engkau dan saya ada Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di muka bumi ini. Katakan amin, haleluya.
Dia menyertai kita. Dan kemudian Sadak, Mesak, Abednego, apakah mereka tidak dimasukkan? Muka daripada Nebukadnezar merah, marah, lalu kemudian panaskan 7 kali lipat. Dipanaskan api itu sampai 7 kali. Enggak dipanaskan 7 kali, 1 kali aja kan kita aja rasa panas api itu. Bayangkan api itu dipanaskan 7 kali. Lalu kemudian saking marahnya Nebukadnezar melihat ketiga orang ini tidak mau menyembah, tidak tunduk kepada peraturan raja. Sadak, Mesak, Abednego tidak tunduk bukan karena apa-apa. Bukan karena tidak tunduk, tidak menghargai raja, tetapi mereka lebih tunduk kepada perintah Allah. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala. Karena memang ini dosa yang paling Tuhan membuat murka. Ketika manusia percaya, kalau kemudian gak percaya sama Tuhan, menyembah yang lain, Tuhan marah dengan manusia yang membelakangi Tuhan. Lalu Sadak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan api itu dipanaskan lebih panas. Bukan cuma 7 kali. Sampai orang yang mengangkat ketiga orang ini mati karena radiasi, bukan karena terbakar api, tapi radiasi. Saudara, kalau kita pasang kompor, pasang api, lalu kemudian kita masak, di atasnya saja itu radiasi. Belum menyentuh apinya, kita udah kepanasan. Nah, orang-orang yang mengangkat Sadak, Mesak, Abednego ini, mereka mati terbakar bukan karena api, tapi radiasi. Karena memang saking panasnya, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya hukuman orang yang tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka dilemparkan ke dapur api itu, maka semua orang termasuk raja itu, mereka heran. Raja berkata, bukankah tadi kita lemparkan 3 orang? Tapi kenapa menjadi 4 orang? Dan yang satu itu rupanya seperti dewa. Bahasanya daripada Nebukadnezar, orang yang tidak lazimnya seperti manusia, dia adalah dewa. Dan kita percaya bahwa itu Tuhan ada bersama dengan Sadak, Mesak, Abednego. Lalu kemudian Nebukadnezar berkata, Sadak, Mesak, Abednego, keluar dari dapur perapian itu. Mereka keluar. Rambut kepala mereka pun tidak terbakar. Bahkan Alkitab mencatat, bau gosong juga tidak ada. Dahsyat. Kenapa? Karena Allah menyertai mereka. Janji Tuhan, saudaraku, bahwa ketika engkau, apabila kau berjalan melalui api pencobaan, air sungai masalah, persoalan, janji Tuhan, jangan takut. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau, sebab Tuhan menyertai kita. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Apa itu Mesir? Mesir adalah berbicara tentang dunia. Mesir berbicara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ethiopia juga, Sheba, berbicara tentang orang-orang, berbicara tentang dunia ini. Berbicara tentang kekuasaan dunia ini. Saudara, kita jangan heran melihat hari-hari ini. Nantinya katanya ada yang namanya divaksin, lalu kemudian mendapatkan sertifikat digital. Mulai ada pendataan di seluruh dunia. WHO memerintahkan harus pakai masker. Virus ini begini begitu menghadapinya. Seluruh dunia mengarah kepada satu perintah badan dunia, yaitu WHO, PBB, badan yang mengurusi tentang kesehatan. Urusan anak-anak, UNICEF kalau tidak salah ya, itu anak-anak. Pangan ada badan dunia. Tapi ketahuilah saudara, tidak secara kebetulan, sudah dari dulu ini sudah ada. Perintahnya dari sana. Dan katanya vaksin sudah mulai diketemukan. Mau tidak mau, semua orang harus divaksin. Karena virus ini akan tetap ada. Dan akan didata secara digital. Saya bukan mau menakut-nakuti saudara. Tapi mari kita peka apa yang terjadi hari-hari ini. Lihat tanda-tanda, semua kita lihat transaksi, bahkan sekarang saudara karena takut virus corona, transaksi nggak bisa uang cash, jangan, nanti takut tertular.
Lalu kemudian bagaimana caranya, solusinya? Dengan transfer. Lalu kemudian dengan digital. Sekarang sudah e-money di mana-mana kita pun menggunakannya. Lama-lama nanti saudara, mengarah kepada yang namanya dalam kitab Wahyu tercatat, orang yang tidak memakai tanda di tangan dan di dahi, maka orang itu tidak bisa belanja. Orang itu tidak bisa bertransaksi. Disitulah masa antikris 3,5 tahun sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mata uang nanti akan bersatu. Akan terjadi pasar global, pasar dunia, pasar bebas, saudara. Udah nggak ada lagi, dibayar dengan dolar, dibayar lagi dengan rupiah. Semua mata uang akan menjadi satu. Dan tidak secara kebetulan hanya di bagian tangan dan di bagian dahi ini akan dimasukkan yang namanya microchip. Dan kita punya chip itu. Sekarang kan alat handphone sudah bisa menyimpan data dengan 1 tera, udah bukan giga lagi, 1 tera, untuk bisa menyimpan video, menyimpan data-data itu begitu banyak dengan alat yang kecil. Dan microchip itu sudah ada, sudah muncul. Dan nanti waktu-waktunya Tuhan, sebelum kedatangannya Tuhan pada kali yang kedua, maka itu akan terjadi. Antikris akan menguasai perekonomian dunia. Dan ketahuilah, lalu kemana kita gereja Tuhan? Kata firman Tuhan, orang yang setia, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan disingkirkan. Haleluya, dia akan disingkirkan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Hari-hari ini yang terjadi, dan kita ada di dalamnya, kita mengalami kesukaran, kita mengalami yang namanya jalan nyala api, api pencobaan, sungai, kata firman Tuhan, sungai persoalan, air persoalan. Tapi janji Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir. Kekuatan dunia. Saudaraku, ketika kita membeli suatu barang, ada harganya. Dan biasanya barang yang mahal, kualitasnya itu baik, tahan uji. Jas yang asli terbuat dari wol asli, kalau dibakar dia nggak mungkin terbakar. Kenapa? Karena dia asli. Ini kalau dibakar pasti terbakar, karena ini nggak asli, saudara. Tapi yang asli dibakar nggak mempan. Kenapa? Asli. Ada dompet dari kulit yang asli. Saya lihat ya, orang promosi dompet asli dibakar, digores, nggak tergores. Kenapa? Karena kulitnya kulit yang asli. Dan heran, jaket yang paling baik, saudara, itu jaket yang terbuat dari kulit. Jaket yang bukan dari kulit akan kita pakainya panas, tapi kalau jaket kulit asli dipakai itu adem. Dan memang Tuhan ciptakan kita juga, kita punya kulit, bukan kulit tiruan, kulit yang asli. Saudara, aku dikasih Tuhan, tapi kalau dibakar, kalau tubuh kita, dia pasti terbakar, dia pasti gosong. Maksudnya, saudara, aku kasih Tuhan, api pencobaan, api yang menghanguskan itu berbicara tentang persoalan hidup. Tetapi kata firman Tuhan, bahwa ketika kita membeli, ada harga. Tetapi menebus orang yang berdosa, hanya satu-satunya Allah yang bisa menebus kita. Harga yang mahal dia berikan, dia bayar. Hanya Tuhan yang bisa membayar keselamatan. Keselamatan tidak bisa dibayar dengan harta dunia. Ada mungkin orang yang terkaya, dia bisa beli kapal, dia bisa beli pulau, dia bisa beli, mungkin negara dia bisa beli. Tetapi ketahuilah, uangnya tidak bisa membeli keselamatan. Katakan amin, haleluya. Tidak bisa membersihkan dosanya. Orang kaya, orang yang punya uang, tidak bisa membersihkan dosanya dengan uangnya. Hanya orang yang percaya, datang kepada Yesus, terima keselamatannya, maka orang itu diselamatkan oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak
Kemarin saudara, waktu saya perpanjang SIM, karena SIM saya tanggal 15 sudah habis karena corona, sehingga ada dispensasi katanya, info untuk saudara yang punya SIM yang mati dari bulan Maret sampai 29 Mei, dispensasi bisa diperpanjang sampai 31 Agustus. Kemudian saya ikuti dari pagi sampai siang saudara, karena memang keadaan yang nggak bisa diperpanjang di kantor polisi, di BTC 2 juga, di sana ada pelayanan masyarakat publik, sudah penuh semua daftar online. Jadi mau tidak mau harus perpanjang SIM keliling. Lalu di sana ditanya, Bapak golongan darahnya apa? Apa ya? Saya belum pernah periksa. Saya telepon bapak saya, Pak, golongan darahku apa, Pak? Papa sih kemarin waktu dicek, waktu sakit, golongan papa B. Mama sih dulu B, kalau nggak berubah. Saya bilang, Ma, golongan darah itu nggak akan pernah berubah. Jadi papa saya B, mama saya B, nggak mungkin saya darahnya O. Kalau saya darah O, bukan anak papa dan mama saya. Saya bilang, apa golongan darahnya Pak? B. Dengan pasti, padahal belum dicek sudah. Benar, sampai hari ini saya belum ngecek darah saya apa, saya nggak tahu. Dan saudaraku, katanya golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, ada golongan darah O. Ada golongan-golongan darah, tetapi itu darah. Orang yang golongan darah A tidak mungkin bisa ditransfusi darah dengan golongan apa ya? Jangan saya salah. Artinya tidak satu golongan, ya kan? Orang golongan A harus kalau misalnya dia kekurangan darah harus ditransfusi darah dengan golongan darah A, B dan sebagainya. Artinya begitu juga kita lihat bahwa kata firman Tuhan, kenapa harus dengan darah? Dalam kitab Imamat dikatakan bahwa nyawa segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Ketika kita sakit, maka yang dicek itu bukan urat, bukan kayak kalau mungkin keseleo, mungkin uratnya yang dicek. Tetapi sakit, demam, yang diperiksa apa? Cek darah. Darahnya dicek. Lalu kemudian bahkan rapid test, ya kan? Wah, menakutkan saudara kalau kita lihat ada tuh berita, nggak tahu ada yang bilang itu berita hoax, ada itu yang beneran. Katanya itu rapid test itu nggak akurat, karena memang sengaja. Sengaja, apa benar atau enggak saudara? Kita sengaja supaya apa? Supaya manusia itu membeli vaksin, bla 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 bla. Kalau dengar begitu saudara, menakutkan. Jangan langsung percaya. Hati-hati, jangan langsung kita share juga kalau itu berita itu enggak benar. Bukan bahaya saudara, kalau bilang katanya rapid test itu enggak akurat. Lalu katanya orang pasti kalau dites itu pasti positif, pasti positif. Nah saudara kasih Tuhan, itu pun yang diambil darahnya. Semua jenis penyakit apapun pasti diperiksa, cek darah, dan cek darah. Karena nyawa segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Dan firman Tuhan berkata, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak. Kenapa tidak bisa dengan emas dan perak? Perak berharga, emas apalagi berharga. Artinya saudaraku, dengan uang berharga. Emas berharga, perak berharga, barang-barang yang ada dalam dunia ini, alat-alat, kendaraan, semua memiliki harga. Tetapi ketahuilah, keselamatan gak bisa dibayar dengan uang. Keselamatan gak bisa dibayar dengan emas. Keselamatan tidak bisa dibayar dengan perak. Melainkan dengan darah yang garis bawahi mahal. Darah yang mahal. Yesus membayar kita dengan apa? Memberikan nyawanya. Adakah orang yang mau memberikan nyawanya untuk menggantikan nyawa orang lain? Saya rasa tidak ada. Kalau mungkin saya akan ganti dengan uang apapun, dengan caranya, aku ganti dengan uangku, dengan hartaku. Tapi saya rasa tidak ada orang yang mau, ya udah, harusnya dia mati, aku aja yang mati, kau tetap hidup. Nggak ada manusia yang seperti itu. Hanya Yesus yang melakukannya. Kalau orang itu, darahnya itu darah orang berdosa. Tapi Yesus, ya maha kudus, darah yang kudus. Karena memang benih daripada Yesus dilahirkan.
itu benih daripada Roh Kudus memakai rahim Maria, manusia yang masih perawan, anak rahim. Kok bisa? Karena memang dia adalah Allah sang pencipta. Bisa nggak saudaraku Allah kita jadi kodok? Bisa. Tapi apa gunanya dia jadi kodok? Iya kan? Dia jadi manusia. Kodok nggak berharga, ya dimakan. Makan kodok, suike, saudara, ya dikasih bumbu enak dimakan. Tapi ngapain Tuhan jadi kodok? Bisa dia jadi kodok. Tetapi Alkitab mencatat dia jadi manusia. Apa tujuannya? Karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak jadi manusia, Allah tidak akan pernah bisa mati. Karena dia adalah Allah sang pencipta, dia Alfa dan Omega. Untuk bagaimana caranya supaya Allah bisa menebus? Harus dengan darah. Kematian harus bisa ditebus dengan apa? Dengan kematian. Upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus mati. Dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa. Dia dikutuk. Kata hukum Taurat, orang yang ada di kayu salib itu orang yang terkutuk. Dia menjadi kutuk. Harusnya kita yang dikutuk. Tetapi Yesus menggantikan. Dia terima kutuk. Dia terima penderitaan. Dia diolok. Dia dipukul. Dia ditusuk. Dia dipaku. Dia disalibkan. Alasannya kenapa Yesus mau melakukan itu? Dalam kitab Yesaya kita sudah baca ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi harga saudara adalah kematian Yesus. Hargamu saudara dikasih Tuhan. Dibeli lunas sama Tuhan. Kalau orang membeli barang di kredit, BPKB-nya masih disimpan di leasing. Kenapa? Belum lunas. Lunasin dulu dong. Baru bukti kepemilikan itu BPKB. Bukti pemilikan kendaraan bermotor akan diberikan buktinya itu BPKB. Tetapi selama kita lunasi bukti kepemilikan itu berarti belum dimiliki 100% oleh seseorang. Masih tertahan di sana. Dan saudara, ketika kita sudah melunasinya, maka kendaraan itu menjadi milik saudara. Saudara mau dirusakin kek, saudara mau dibagusin, itu sudah dalam kekuasaan saudara. Tapi selama masih mengangsur, ada peraturan tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual dan sebagainya dan sebagainya. Ketika Yesus membeli dengan darah yang mahal, lunas. Jadi hargamu dan hargaku, Yesus mati. Darahnya yang mahal. Kita ditebus, kita dibayar, supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita dikatakan kata firman Tuhan, jika engkau melewati api, engkau melewati air sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan dihanguskan. Api pencobaan, persoalan hidup kita masih dalam dunia, janji Tuhan. Di dalam kitab Yesaya ini berlaku untuk kita selama hidup di dalam dunia ini. Engkau diciptakan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dengan darah yang mahal, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang harus mati, tetapi Tuhan gantikan dia mati, dia serahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Dalam kondisi dia disalib pun dia masih berdoa untuk orang-orang yang berdosa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu disalib pun dia terus berdoa. Waktu disalib pun dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan sampai di kayu salib pun dia berkata dan memberikan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Jika ada kesalahan orang lain, mari kita lepaskan. Mari kita berikan pengampunan. Kata firman Tuhan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, maka Allah Bapa di surga tidak akan juga mengampuni engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Alasan Yesus mati karena kita berharga. Alasan Allah Bapa memberikan Yesus ganti manusia, ganti bangsa-bangsa, kata firman Tuhan. Yesus mati menebus bangsa-bangsa. Yesus mati, dia menebus pribadi-pribadi kita.
kita pun masuk dalam bangsa-bangsa yang ada dalam dunia. Mari kita menghargai akan kasih Tuhan. Mari tetap berjalan, jangan engkau takut. Jika engkau takut, datang kepada Tuhan. Dia akan berikan kekuatan dan ketakutan itu akan hilang. Kita datang kepada Tuhan, kita akan terima perjamuan kudus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar. Kami mengundang Bapak Jeffrey Kade dan Bapak Bukan maju ke depan, kita akan melayani. Memberikan semangat bagi kami agar kami mengerti betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau memberikan nyawa agar kami boleh diselamatkan. Tanamkan kebenaran itu di hati kami. Tuhan, layakkan hamba-hamba-Mu untuk melayani perjamuan kudus. Layakkan, sucikan, kuduskan semuanya, agar Tuhan mereka boleh layak melayani Engkau. Dan setiap umat yang dilayani, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Perjamuan ini menjadikan kekuatan bagi kami. Perjamuan menyembuhkan kami. Perjamuan memulihkan kami dengan Tuhan. Dan kami diberkati, nama-Mu dibesarkan. Inilah doa syukur kami. Kalau ada orang bersalah kepada kami, kami lepaskan pengampunan itu dalam nama Yesus. Kami memberikan pengampunan, kami pun diampuni oleh Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Bapa, berkati Tuhan roti dan anggur perjamuan kudus ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan bagi kami, yaitu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, angkat pujian. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosa
Salibnya, mari jemaat kita berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, glory, glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada di rumah-Mu. Kami ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan. Engkau baik buat kami semua jemaat Bukit Hermon. Kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini, kami boleh hidup semua karena kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu menguatkan kami semua, bahwa Tuhan terus menyertai kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu, menggantikan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kita dengarkan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan.
Darahnya menyucikan kita. Darahnya menyucikan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Kita berharga di hadapan Allah. Engkau dan saya sudah dibeli dan lunas. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan engkau takut. Karena ada Allah yang menyertai kita. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu. Kami berdoa buat kami, Tuhan, masuk di bulan yang baru ini, Tuhan. Bersama dengan Engkau, Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menolong hidup kami. Dari hari kepada hari, kami ada di bulan yang baru ini. Kami percaya penyertaan-Mu juga menjadi bagian kami. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di bulan-bulan yang lalu, di bulan yang sudah lewat, di tahun yang sudah lewat, di bulan yang baru ini pun, di hari yang baru ini pun, kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan bisa bilang haleluya. Bisa bilang haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan, kita dipelihara, kita dijaga dan diberkati. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-7, hari yang ke-5. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan, umat-Mu akan memberikan persembahan mereka untuk Tuhan. Setiap tangan yang terulur kiranya boleh diberkati. Dalam nama Yesus, Engkau sumber segala sumber berkat. Engkau datang dan memberi berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu Budi Samosir jalankan persembahan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, dan selanjutnya kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Ingat kembali, Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan buat kita semua. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Oh Yesus, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar kebaikanmu, kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Kita sempurnalah kehidupanku sejak dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh itu Tuhanmu, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Ya, waktu menunjukkan kita harus berhenti memuji Tuhan. Saudara, karena setelah saudara pulang ini dirapikan lagi, steril kembali untuk menantikan jemaat datang pada jam 9, setengah jam. Dan sekarang mereka mulai pada datang. Lalu ibadah yang kedua.
pukul 10, setengah 10 sampai jam 11 paling lambat. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya, terima kasih kerjasamanya mau datang lebih awal supaya kita semua boleh mengikuti ibadah pula dari awal, karena mengingat waktu darurat, mengingat peraturan yang ada, saudara-saudara, jadi kita harus taat dan begitu banyak yang memantau kita. Kalau kita datang terburu-buru maka juga tidak nyaman. Kita bikin persiapan di sana, tarik nafas panjang-panjang, enak bukan? Setelah kita masuk di sini beribadah kepada Tuhan, berapapun yang ada, kita sudah mulai ibadah. Kami 6:30 sudah di ruangan ini menantikan jemaat. Jadi jam 7 tepat. Kadang saya melihat sudah banyak naik saja, karena 2-3 menit untuk MC berarti sekali kalau kita melayani. Ya Tuhan, kerjasamanya diharapkan. Kalau saudara sudah datang, mari tempati kursi-kursi yang ada di depan. Setelah itu tidak membuka kursi di belakang, karena semua sudah diatur dalam artian masih terus menjaga jarak sesuai dengan apa yang disarankan. Sampai sekarang ini virus masih ada, saudara. Ada seorang ibu dan terutama saya, ya puji Tuhan. Jadi saya selama ini tidak pernah turun ke sini, biarkan dari sini saya langsung ke sana. Saudara punya iman dan Tuhan kasih akal. Kita punya iman, kita masuk di tengah-tengah, wah repot, kita sendiri yang susah. Sebabnya mohon kalau sudah datang saudara langsung masuk, kemudian tempati kursi-kursi yang ada ini. Kita senang boleh bersama-sama memuji Tuhan. Berarti yang mendaftar 2 orang yang tidak datang, karena kursinya disesuaikan dengan yang mendaftar. Puji Tuhan, luar biasa Jemaat Bukit Hermon, taat kepada aturan, kepada Tuhan, karena kami yang mengaturnya di sini. Jadi setelah saudara pulang ini disemprot kembali nih, sudah siap semprotannya. Kemudian untuk ibadah yang kedua, puji Tuhan, terima kasih. Kemudian yang ulang tahun saudara Randi Pake, kemudian anak dari keluarga Ibu Siregar, Joni Siregar, Bapak Yan Jebobane, Yosep Sihotang, Ibu Yuliana Marbun atau Briaji, Ibu Briaji, kemudian Bapak Esi Torus, kemudian Ibu Marta, istri dari Bapak Kusnadi, kemudian Bapak Lusiman, Bapak Beni Wijaya. Sekiranya ada yang ada ulang tahun, boleh datang di mimbar pada waktu doa mutamat. Kemudian setiap Kamis berjalan saudara-saudara, apa yang kami rencanakan tadinya cuma 55 ke atas. Ada yang bilang sama saya, Bu, saya sudah lewat 50, bolehkah aku ikut? Namanya ibadah, boleh. Kami mau ikut itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang di atas sudah 50, lewat 50, mau datang dalam ibadah itu ibadah seperti hari Minggu untuk lansia. Seperti hari Minggu untuk lansia. Tidak padat seperti ini, kami ada di bawah 20 orang dan tidak terhitung pemain musik kemarin, kalau nggak salah 14 apa 15 orang. Semakin banyak orang yang datang. Nanti hari Minggu besok bagi saudara yang punya orang tuanya, Mama boleh datang diantar ke sini. Kemudian kami akan perjamuan kudus dengan mereka. Akan perjamuan kudus seperti pada hari Minggu. Hari Minggu 3 kali, kemudian tambah dengan lansia pada hari Kamis. Jadi kita bikin perjamuan kudus. Kita pakai pula baju putih, karena itu pengganti hari Minggu untuk para orang-orang tua kita. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri. Sekali lagi kalau ada yang ulang tahun batang di depan, kemudian kita akan berdoa dan akhiri ibadah ini. Hormati Yesus, puji Immanuel.
begini-begini kasih kode sama Bapak Gunawan, tolong kami dibantu untuk cuci tangan kembali di sana biar dilakukan karena Valentino ada di tempat parkir, tukang parkir kerja tidak datang, jadi Valentino di sana jaga motor-motornya ya Pak Gunawan. Jadi saudara bersih tangan ya. Puji Tuhan, sekali lagi hormati Yesus. Hormati Yesus, puji Immanuel, Tuhanku, Rajaku, Tuhanku, Rajaku, bintang fajar di dalam kekekalan, di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Akhir ibadah ini kami bersyukur, luar biasa Engkau Allah. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini, mengenal Engkau Yesus, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau datang ke dunia mati karena kami. Apapun yang kami buat tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Bahwa kami setia, semakin lama semakin setia, semakin lama semakin mengasihi Engkau, cinta padamu Yesus. Sempurnakan ibadah pagi hari ini, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, berkati seluruh umat-umatmu, korban-korban yang sudah mereka berikan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengembalikan milikmu yang Kau buka tingkap langit, nyatakan janji-Mu, Kau berjanji kami hidup dalam segala kelimpahan, bukan hanya rohani jasmani, kami juga diberkati oleh Tuhan. Berkati umat-Mu, apapun aktivitas pada minggu ini, Engkau datang dan memberikan berkat itu. Segala belalang-belalang yang menghabiskan harta mereka, oh dalam bentuk apapun, kami perangi, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Apa yang ada ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami. Terima kasih ibadah lansia pada hari Kamis diberkati oleh Tuhan. Bawa Bapak dan Ibu, mereka boleh setia dan datang beribadah dan mengikuti perjamuan kudus. Ibadah yang kedua, Tuhan Engkau memberkati 9:30. Ibadah sore jam 5, semua diberkati. Pengurapan Engkau beri bagi mereka yang melayani. Inilah doa syukur kami. Pulangkan umat-Mu sampai di rumah dengan selamat. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Tuhan Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang masih kurang diberikan berkat itu. Engkau mengangkat kami tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau datang dan memberikan damai sejahtera. Nama Tuhan dibesarkan. Haleluya. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Pohonkan semuanya sambil mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Dan Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima
selesai. Shalom buat semuanya. Saya menyapa jemaat yang ada di rumah. Shalom, jumpa dalam ibadah kedua dan ibadah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.